Oke, selamat pagi. Ibu akan menjelaskan tentang mol. MOL. Ya, ini gambarnya bagus. Oke, langsung kita lanjut saja. Mall ya, bukan mall supermall ya. Mol itu merupakan satuan jumlah zat. Dalam kimia, satuan jumlah zat itu dinyatakan mol. Ini menurut satuan internasional ya. 1 mol unsur X itu nanti masanya sama dengan AR-nya dalam gram. 1 mol molekul ya sama dengan MR-nya masanya dalam gram. 1 mol senyawa ion masanya sama dengan MR-nya dalam gram. Itu yang perlu pertama kamu pahami ya. Jadi misalnya lah ini AR dari CA itu kan 40. Kalau ada 1 mol CA berarti masanya sama dengan 40 gram ya. Jadi mol di sini setara dengan gram. Saya kasih lagi H2O MR-nya ya, MrH2O itu 18. Berarti kalau ada 1 mol, ini molekul ya, H2O, masanya adalah 18 gram. Oke, itu tentang hubungan mol dengan massa ya. Kemudian melangkah ke sini. Kalau ada 1 molekul H2O, kamu harus paham bahwa di situ dalam 1 molekul H2O ada 2 atom H dan 1 atom O. Hanya ada 2, O-nya ada 1. Atau kalau ada 1 mol H2O berarti hanya ada 2 mol, O-nya ada 1 mol. Sekarang kita lihat dulu nih, contoh nih, P2O5. Kalau ada 1 mol P2O5 berarti P-nya sendiri ada 2 mol ya. Jadi 1 mol P2O5 setara atau sebanding dengan 2 mol P. Kalau kita bikin perbandingannya sama aja. 1 mol P2O5 per 2 mol P. Atau 2 mol P per 1 mol P2O5. Nanti yang mana kita apakah ini tergantung nanti yang ditanyakan. Kemudian kita lihat nih perbandingan mol P2O5 dengan O2 dengan O ya. Dalam 1 mol P2O5 O-nya ada 5 ya. Kalau kita mau buat perbandingan mol P2O5 terhadap O, mol O berarti bisa aja 1 mol P2O5 per 5 mol O atau 5 mol O per 1 mol P2O5. Tadi mana yang kita pakai pembandingnya? Tergantung yang ditanyakan. Kalau misalnya ditanyakan berapa mol P2O5 dan mol O-nya diketahui mol O, ditanya mol P2O5 berarti inilah yang kita pakai pembandingnya. Supaya lebih paham kita lihat contoh soal ya. Kita lihat contoh soal. Oke, mana nih contoh soal? Ini. Kalsium fosfat itu ditemukan di alam dalam bentuk mineral. Kalsium fosfat itu ditemukan dalam tulang juga dan dalam batu ginjal. Jadi kalau orang sudah sakit ginjal, ada batu ginjal, berarti dia mengandung kalsium fosfat. Dalam sampel kalsium fosfat terdapat fosfor. Fosfor itu berarti P 0,8. Ditanyalah berapa sih mol kalsium fosfatnya? Kalsium fosfat rumusnya Ca3PO4 2 kali. Kalau P-nya 0,8 mol,
berapa mol Ca3PO4 dua kali, berapa mol. Jadi ini perbandingannya sebenarnya ini hanya mol ke mol ya. Mol ke mol. Lihat di sini. 0,8 mol P, berapa mol kalsium fosfat, itu yang ditanya. Kalau 0,8 mol fosfor, berapa sih mol kalsium fosfatnya? Artinya perbandingannya adalah mol dengan mol. Sehingga di sini yang kita butuhkan adalah berapa perbandingan mol dari P dengan mol dari Ca3PO4 dua kali. Nah, sekarang kamu lihat, dalam Ca3PO4 dua kali, P-nya ada berapa? Ingat ya, dalam kurung nih. Angka 2 ini berarti menyatakan bahwa P-nya ada 2. Jadi ada 2 P. Jadi artinya 2 mol P sebanding dengan 1 mol Ca3PO4 dua kali. Atau dalam 1 mol Ca3PO4 dua kali terdapat 2 mol P, sama saja. Nah, sekarang kembali ke yang ditanyakan, 0,8 mol P, berapa mol Ca3PO4 dua kali? Nah, berarti kita hitunglah 0,8 mol P. Karena yang ditanya mol Ca3PO4 dua kali, berarti yang kita pakai di atas ini nih. Jadi 1 mol Ca3PO4 dua kali dibagi 2 mol P. Saya ulangi. Karena yang ditanya mol Ca3PO4 dua kali, berarti pengalinya adalah nih 1 mol Ca3PO4 dua kali per 2 mol P. Inilah dia. Jadi hasilnya adalah 0,8 mol P kali 1 mol Ca3PO4 dua kali dibagi 2 mol P. Sehingga ini kan bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah 0,8 kali mol P Ca3PO4 dua kali dibagi 2. Hasilnya adalah 0,4 mol Ca3PO4 dua kali. Jadi kalau terdapat fosfor dalam kalsium fosfat 0,8 mol ya, berarti kalsium fosfatnya sendiri adalah 0,4 mol. Jadi saya ulangi, jika fosfornya 0,8, kalsium fosfatnya 0,4 mol. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Titanium 4 oksida atau TiO2 ya. Kamu udah tahu ya. TiO2. O itu kan min 2. Min 2 kali 4, min 4. Berapa sih Ti-nya supaya 0? Tentu ini positif 4. Jadi ini merupakan titanium 4 oksida. Itu titanium 4 oksida katanya krim sunblock cocok melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jadi sunblock yang kita pakai itu berarti mengandung TiO2 ya. Asal jangan mengandung merkuri ya. Ternyata katanya dalam TiO2 ada titaniumnya 23 gram. Ditanyalah berapa sih mol titaniumnya? Tentukan jumlah mol titanium. Jadi hanya ditanya ini doang sih. Kalau Ti-nya ada 23 gram. Nah, ditanya Ti ini berarti berapa mol? Nah, itu sebenarnya. Oke, selama ini kan sering Ibu memberikan rumus. Rumus mencari mol adalah sebenarnya di sini jangan kita pakai rumusnya. Kita mulai belajar konsep yang. Jadi, saya ulangi lagi. 23 gram titanium itu berapa mol? Ini nih perlu kamu paham. 1 mol titanium itu adalah 47,6 gram. Itu yang dikatakan bahwa AR dari titanium itu 47,6 ARTI. Kalau kita mencari 1 mol titanium, tentu masanya sama dengan AR-nya ini, tetapi dia di dalam gram. Saya ulangi, 1 mol titanium masanya sama dengan AR titanium, tapi satuannya adalah gram.
Itu yang pertama kamu harus paham. Kalau 23 gram titanium berarti berapa mol? Ya pakai logika sebenarnya bisa. Nah, tetapi supaya satuannya tetap dapat, kita buatlah seperti ini. 23 gram titanium. Karena yang ditanya mol, berarti inilah di atas, inilah pembaginya. 1 mol titanium per 47,6 gram titanium. Inilah pengalinya. Saya ulangi, karena yang ditanya mol titanium berarti dari perbandingan 1 mol titanium sama dengan 47,6 gram, inilah yang di atas, 1 mol titanium inilah yang di bawah. Sehingga hasilnya 23 gram titanium kali 1 mol titanium per 47,6 gram titanium. Ini kita coret 27 dibagi 47,6 sehingga hasilnya 0,48 mol titanium. Jadi ini satuannya tetap ya. Jadi di sini adalah berarti hubungan gram ke mol ya. Diingat ini berarti hubungannya gram ke mol. Karena ditanya mol, berarti molnya yang di atas. Oke, lanjut lagi ke contoh nih. Dalam suatu percobaan kita membutuhkan 0,25 mol FeCl3, besi 3 klorida. Berapa gram FeCl3 yang kita butuhkan? Yang diketahui molnya. Jadi sebenarnya masih hubungan mol ke gram ya, mol dengan gram ya, atau mol dengan massa. Boleh ya. Karena ini senyawa ya, ini senyawa atau boleh kita katakan molekul senyawa ya. Kita hitung dulu MR-nya ya, MR. Kalau kita harusnya memang dikasih tahu nih AR dari Fe selalu dikasih tahu nanti ya. Fe itu 56, Cl itu 35,5. Itulah AR-nya. Di sini kita langsung menghitung massa molarnya. Massa molarnya. Boleh saya ulangi lagi ya. Berarti massa dari molekul itu sebenarnya sama aja nanti dengan MR-nya, tetapi dia di dalam gram. Kita hitung dulu MR dari FeCl3. MR FeCl3 adalah sigma dari AR-nya. Ya, kemudian di sini dalam FeCl3 Fe-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Berarti MR-nya adalah ya, MR dari FeCl3-nya 1 kali 56 tambah 3 kali 35,5. Hasilnya 162. Inilah MR-nya. Jadi massa molarnya ya sama aja dengan MR-nya ini. Tetapi dia satuannya menjadi gram. Itulah massa molar FeCl3. Ya, di molnya nggak usah lagi ikut. Karena pengertian massa molar itu sama aja massa FeCl3 dalam 1 mol, itu maksudnya sebenarnya. Jadi kalau ada 1 mol FeCl3 massanya adalah 162 gram. Oke, kembali ke sini. 0,25 mol FeCl3 berapa gram? Ditanya gram. Ya itu tadi kamu harus paham 1 mol FeCl3 itu 162 gram. 1 mol FeCl3 itu 162 gram. Kalau ada 0,25 mol berapa gram? Karena gram yang ditanya nanti ini yang di atas. Sehingga kita kerjakan 0,25 mol FeCl3 dikali
162 dibagi 1 mol FeCl3 ya. Jadi ini 162 gram FeCl3 dibagi 1 mol FeCl3. Molnya kita coret sehingga 0,25 kali 162 gram FeCl3 40,5 gram FeCl3. Jadi karena di gramnya yang ditanya, berarti gram inilah di atas, ini yang di bawah untuk pengalinya. Oke, yang berikutnya. Klorofil itu zat hijau daun yang mempunyai rumusnya sekian. Pada proses fotosintesis dari klorofil diperoleh Mg-nya sekian. Ditanya berapa oksigen. Jadi kalau kita lihat ya, C55H72 Mg N4O5. Ternyata Mg-nya ada 1. O-nya ada berapa? 5 ya, karena ini kebetulan yang ditanya dan diketahui. Oke, 0,002 gram Mg. Berapa gram O? Jadi kalau kita lihat ini perbandingannya adalah ini gram ke gram, jadi massa ke massa. Ditanya massa, diketahui massa, ditanya massa. Nah, berarti ini tetap kita harus lihat perbandingan dari molnya. Kalau kita lihat di sini 1 mol Mg berarti setara dengan 5 mol O. Kan tadi Mg-nya ada 1, O-nya ada 5 ya. 1 mol Mg setara dengan 5 mol O. Kemudian kita harus tahu bahwa 1 mol Mg itu 24 gram. Itu dari mana? Ya, perlu tahu bahwa AR Mg itu 24. 1 mol O 16 gram. Dari mana? AR dari O itu 16. Nih, pasti dalam soal dikasih tahu. Kemudian yang ditanya adalah gram O. Ingat ya, gram O yang ditanya. Nah, sekarang langsung kita kerjakan 0,02 gram Mg. Ya, ke bawah ya. 0,02 gram Mg, nanti kita ubahlah. Berarti pembandingnya molnya yang di atas, mol Mg, mol O yang di atas juga. Kemudian nanti gram O. Oke. 0,02 gram Mg. Nih, 0,02 gram Mg. Ibaratnya begini. Nanti kan gram Mg ini kan udah nggak ada ya. Gram Mg ini udah nggak ada. Berarti kalau dia di atas ya pembaginya adalah gram Mg. Sehingga di sini adalah 1 mol Mg per 24 gram Mg. Kemudian kita bandingkan mol Mg dengan mol O. Mol Mg dengan mol O kan 1 banding 5. Berarti yang di atas karena ditanya O, berarti 5 mol O banding 1 mol Mg. Karena ditanya massa, berarti kita lihat mol O dengan massanya bagaimana? 16 gram O banding 1 mol O. Sehingga kita lihat di sini, kita coret nih Mg, gram Mg, gram Mg, mol Mg, mol Mg, mol O, sehingga sisa 0,02 dibagi 24 dikali 16, hasilnya 0,006 gram O. Itulah hasilnya. Ya, mungkin ini harus kamu ulang-ulang ya, karena emang agak sedikit ribet ya. Oke. Kemudian di sini bilangan Avogadro. Ternyata jumlah partikel dari setiap zat itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 10 pangkat 23 disebutlah dia bilangan Avogadro. Jadi ibaratnya setiap zat ada atom Fe 1 mol. Jumlah partikelnya 6,02 10 pangkat 23. Ada H2O molekul. Jumlah molekulnya sama. Ada Na ion. Jumlah ionnya juga sama.
Jadi baik atom, molekul, dan ion, jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 jika jumlah zatnya 1 mol. Sekarang kita lihat contoh soal. Kawat tungsten itu filamen yang digunakan dalam lampu Fijar. Jika massa filamen dalam tungstennya 0,6 gram. Ditanya berapa sih jumlah atomnya? Jadi di sini hubungannya adalah gram atau massa ke jumlah partikelnya. Oke, nah, sekarang kita lihat nih yang ditanya 0,6 gram itu seberapa sih atomnya? Kemudian AR dari tungsten itu yaitu W adalah 184. Ya. Artinya 1 mol tungsten adalah 164 gram. Kemudian 1 mol tungsten itu kan 6,2 kali 10 pangkat 23 atom. Sehingga kalau 0,6 jadi berapa jumlah atom atau partikel? Ya. Nanti gram ini kan udah nggak ada. Sehingga ini 0,6 gram kali 1 mol W ya, 1 mol ini di atas, ini di bawah per 164 gram. Kali karena ditanya jumlah partikel atau atom ini di atas pengalinya per 1 mol tungsten atau 1 mol W. Sehingga ini kita bisa coret. Ini kita coret. Sehingga hasilnya adalah 0,6 dibagi 164 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 2 kali 10 pangkat 21 atom. Itulah jumlah atomnya. Oke, semoga kamu paham. Tetap diulang-ulang ya. Tetap semangat. Terima kasih.